meleleh dia. Makan meleleh. Dari spon. Makan nih. Kalau hati-hati. Makan, habisin, nggak betulan. Yang motor biar kamu ya. Mas dan Babinsa yang bertugas membuat video menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Tonjok, dibanting, kakinya dibikin gantung. Bukan es nih, es palsu, es bedak katanya dia. 30.000, 50.000, buat makan habis. Nah, ini dari Bapak Bupati semuanya, dan ini dari kecamatan dan dari desa. Ya. Ini sekarang mau ke Bandung nih lor, mau ketemu sama Pak Deddy Mulyadi. Ini sekarang ini nunggu mobil nih mau ke Bandung. Nanti kalau mau Pak Deddy Mulyadi, apa yang perlu mau disampaikan? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU. Lagi viral ini ya. Ada seorang bapak-bapak penjual es sepon gitu ya. Ini lagi viral ya, lagi rame. Yang mana didatangi sama aparat, ada polisi, ada tentara. Itu dituduh ya produknya ini menggunakan spon beneran gitu ya. Ini sebenarnya nggak masuk akal karena harga spon itu juga mahal. Ini gimana ya? Masa sih bapaknya beli bahan yang lebih mahal untuk dijual? Untungnya dari mana gitu ya? Ini akhirnya polisi dan tentaranya itu minta maaf sih ya. Tapi sebelum ada permintaan maaf itu, akhirnya ada terungkap nih ya, terungkap fakta baru ini ya. Baru hari ini pada saat diwawancara si bapak yang namanya itu Pak Ajat apa Pak Ajat ya namanya, itu mengakui ya bahwa terjadi kekerasan ya pada saat dia disuruh mengaku ya. Pantesan dia ngaku iya aja. Nanti kita lihat bersama-sama ya pada saat dia diintimidasi ya. Ternyata terjadi kekerasan, katanya ditonjok di apa gitu ya. Dan hal ini didengar oleh Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, yang mana Pak Ajak ini adalah warga dari Bogor ya, aslinya Bogor cuman kerja di Jakarta gitu, karena kerjanya di Jakarta Pusat katanya ya. Didengar oleh Kang Deddy Mulyadi dan Pak Ajak ini diundang ya, sore ini berangkat ke Bandung ya, timnya KDM udah menjemput ke Bandung ya. Gimana selengkapnya? Ikut terus video ini sampai selesai, dan buat kalian penonton baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Yuk langsung aja dengan video pertama ya. Let's go ya. Kita mulai dari update Kang Deddy Mulyadi pagi ini ya, yang mana beliau mengomentari tentang ini ya, pemburu liar ya, pemburu macan tutul ya. Nah ini. Assalamualaikum, sampurasun, nulujeng enjing, wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Kita ini ragam perilaku. Ada yang membabat hutan, ada yang mengalih fungsikan lahan, ada juga yang berburu hewan-hewan yang dilindungi sampai kakinya pincang sehingga dia tidak bisa cari makan. Dampaknya tak lama lagi akan mengalami kematian. Itulah yang dialami oleh macan tutul di Gunung Sanggabuana. Dan saya mengucapkan terima kasih pada Pak Kapolda Jabar, Kapolres Karawang, Satuan Reskrim Karawang yang telah mengamankan orang-orang yang diduga melakukan perburuan dan penembakan terhadap hewan yang dilindungi. Saya mengajak pada semua bahwa gunung itu merupakan pananggehan. Artinya bahwa dia adalah penyangga yang harus dijaga. Bukan hanya gunungnya, pengisinya juga harus dijaga, karena kita mendapat manfaat yang ada di hilirnya. Salam untuk semuanya. Ya, ini menarik sekali ya, karena akhir-akhir ini kan marak terekspos ya tentang eksploitasi hutan ya. Tereksposnya tapi kemarin-kemarin tentang pembalakan liar ya, pepohonan lah intinya yang jadi korban ya. Akhirnya terjadi longsor sampai di Sumatera juga ya, kita dengar beritanya. Cuman kali ini ternyata nggak cuman pohon-pohonnya aja yang jadi korban, hewan-hewan di dalamnya itu juga, di dalam hutan tersebut ya maksudnya, jadi korban manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab seperti ini ya. Jadi susah banget ya. Kita harus mulai dari rakyatnya juga ini ya. Kita berharap pemerintah lebih baik gitu ya, mengkritisi pemerintah lebih baik, tapi kita sebagai masyarakat juga harus lebih baik juga ya dalam hal
menjaga alam seperti ini ya. Kalau enggak terjadi bencana seperti itu ya. Nah, oke, lanjut ya. Kita ke Pak Ajak tadi ya. Ini awalnya nih. Makan nih. Harap hati-hati. Makan, habisin. Habisin, ngambil telan. Ya Allah, ini. Yang motor biar kamu ya, jangan anak-anak kecil ya, kasihan tuh. Mau izin samping bakar juga Pak. Sabar. Lihat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Pak Babinsa Kelurahan Tan Panjang. Ini kita dapat penjual es kue jadul yang dulu kita pernah makan. Nah sekarang harap hati-hati bagi orang tua ya Pak ya. Siap. Karena ini udah rekayasa, bukan bahan kue lagi atau puding, melainkan bahan spon ya Pak Babinsa. Siap, Ya? siap. Nah ini bisa Spon kita lihat. katanya. Nah ini banyak spon. Kalau dibakar dia meleleh. Ini spon dari bedak. Dan yang ini berbahan dari agar-agar. Coba peras Pak. Nah spon Pak ya. Nah spon. Ya ini spon. Ya. Nah ini dibakar meleleh dia nih. Nah dibakar meleleh dia. Bakar meleleh dari spon. Bedak spon ya. Nah, bisa gosong ya. Harap hati-hati untuk semuanya ya, bagi orang tua ya, waspada ya. Itu yang itu bisa diperes tuh. Udah habis kan airnya ini. Itu buka aja itunya ya. Dibuka aja itunya. Dibuka aja, dibuka. Kita peras apa bisa. Nah, Ya, itu dia. Bahannya nggak hancur. bahannya nggak hancur. Dari spon ya, Itu dia. dari spon. Kalau dia kue pasti hancur atau gager. Nah, ini dari spon. Makan nih. Harap hati-hati. Makan, habisin, ngambil telan. Yang motor biar kamu ya, jangan anak-anak kecil ya, kasihan tuh. Pelan. Ya, harap hati-hati ya orang tua semuanya. Allah, kalian bisa lihat nggak ekspresinya dari bapak ini ya, Pak Ajak ini ya, dipaksa untuk makan itu. Ya memang itu memang nggak bahaya ternyata kan. Jadi gini ya, mereka itu melakukan hal yang bukan kompetensinya ya. Jadi dia menyimpulkan kalau katanya kalau dibakar ini nggak gini itu berarti spon, kalau diperes itu begini itu berarti spon. Lah dia itu maksudnya kita itu nggak bisa menyimpulkan dari hal seperti itu, kan harus melalui laboratorium, harus melalui pengujian ya, apakah ini beneran ini terbuat dari spon. Nah tujuannya kalau mereka itu kan tugasnya ya mengamankan aja, kalau ada kecurigaan seperti itu ya diamankan, barangnya itu diambil, diserahkan ke ya adalah yang berwenang di situ ya. Mungkin kepolisian juga punya lah pusat laboratoriumnya atau gimana. Kalau terbukti barulah bapak ini mungkin jadi tersangka atau gimana gitu ya. Dan ternyata hasilnya setelah diuji itu bahan aman ya, bukan dari spon. Waduh kacau. Udah terlanjur, kalian tahu ya ekspresi dari bapaknya ya, diintimidasi ya, luar biasa. Ini direkam juga, lalu ada di sekitarnya ini orang-orang di sekitarnya kayaknya kayak mendukung banget gitu ya sama kedua aparat ini ya, Pak polisi sama Pak tentara ini. Ya Allah, tega banget Pak ya. Harap hati-hati. Makan, habisin. Ini coba ada komentar dari netizen ya. Miris, seorang penjual es kue di Kemayoran dituduh sama oknum TNI dan Polri bahan dagangannya menggunakan bahan spons. Sampai di videoin dan diviralin kayak gitu. Masalahnya setelah dicek ternyata tuduhannya nggak terbukti. Ternyata es kuenya aman-aman aja. Jujur gue lihat muka dari si pedagangnya itu udah kasihan banget. Kayak nggak bisa apa-apa dituduh sama oknum TNI dan juga Polri. Ini pertanyaannya, bisa masuk ke pencemaran nama baik atau Harusnya enggak? bisa, Rusak banget seorang TNI dan Polri bisa nuduh tanpa bukti. Harusnya bisa ya. Ini aneh guys ya, memang ada es gabus berbahan dasar spons. Harap hati-hati bagi orang tua ya Pak ya. Nah ini bisa kita lihat. Nah ini banyak spon. Kalau dibakar dia meleleh. Ngawur. Harap hati-hati. Makan, habisin, ngambil telan. Sekarang lagi beredar video di media sosial guys ya, dua oknum aparat, satunya berbaju loreng, satunya berbaju coklat. Mereka menuduh kakek penjual es gabus, katanya dagangannya itu tidak layak konsumsi karena bahan dasarnya itu dari spons. Kakek itu juga direkam guys ya, dan dipaksa dalam tanda kutip untuk memakan dagangannya sendiri. Tapi setelah keluar hasil uji lab, ternyata makanannya itu layak konsumsi dan tidak mengandung bahan berbahaya sama sekali. Kalau menurut saya aneh juga guys ya, kok bisa sih aparatnya
berpikiran seperti itu. Kan memang tekstur dari es gabus dari kita kecil ya memang seperti itu. Kalaupun bahan bakunya diganti dengan spon ya harusnya harganya lebih mahal dong ya. Bisa jadi kedua aparat ini niatnya ingin melindungi masyarakat guys ya. Tapi saran saya sih dipikir benar nggak langkah yang sudah diambil. Kalau menurut teman-teman gimana? Coba tulis di kolom komentar guys ya. Kalian bisa tulis di kolom komentar ya pendapatnya bagaimana. Tapi kalau menurut Mas DU ya, memang yang bukan kewenangannya itu susah. Kan kewenangan mereka mengamankan mungkin seperti itu ya. Ya disitalah barangnya itu, diserahkan ke yang orang yang benar-benar punya keahlian tuh untuk menguji itu. Bukan kita, kalau kita pengetahuannya apa tentang itu ya. Masa cuma dites-tes pakai korek api, dites cuma di peres-peres kita lalu bisa memviralkan, divideokan. Gimana mental dari bapak itu akhirnya ya? Apalagi terbaru ada pengakuan bahwa dia katanya ditonjok ya. Intinya ada kekerasan lah gitu ya. Nanti ya di video tunggu aja. Akhirnya berani ngaku ya bapaknya, karena mungkin kemarin-kemarin belum berani ngaku kayak gitu ya. Masih takut-takut ya. Gue tuh kasihan deh dengar berita ini, karena si bapaknya nih, pedagang es kue, difitnah guys gara-gara katanya dagangannya berbahan dasar spon. Jadi kemarin ada video viral yang dimana Bapak Sudrajat nih penjual es kue, dia itu katanya dagangannya itu berbahan dasar spon. Nah dia itu dagangannya kayak seperti es kue, es gabus, es coklat dan lain-lain. Nah barang dagangan tersebut dicurigai kenapa berbahan dasar spon, karena katanya ketika dibakar itu langsung meleleh guys. Nah karena hal tersebut nih, pihak berwajib langsung mendatangi si Pak Sudrajat ini dan menanya-nanya ini, apakah emang si barang dagangan Pak Sudrajat ini berbahan dasar spons atau enggak. Lalu dagangan Pak Sudrajat ini langsung disita oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Tapi kalian tahu nggak guys, hasil dari es kue, es coklat, bahan-bahan dagangan si Pak Sudrajat ini ternyata tidak berbahan dasar spons sama sekali guys. Jadi ini bisa dikonsumsi dan layak untuk dikonsumsi. Jadi untuk isu es kue dan es coklat dan lain-lain yang katanya nih berbahan dasar spon itu tuh nggak bener sama sekali guys. Lihat dari video ini tuh bener-bener kasihan banget sih Pak Sudrajat, udah difitnah gitu kan, udah gitu diperlakukan dengan sangat tidak baik. Jadi di salah satu video ini nih, si petugasnya ini tuh kayak langsung bilang makan nih gitu kan, dagangan kamu sendiri, sambil dipaksa-paksa suruh makan gitu kan, sambil dikata-katain. Nah menurut aku tuh ini bener-bener sangat-sangat tidak baik ya guys. Karena apa? Ini kan belum ada hasil uji labnya, tapi tuh perlakuannya tuh sudah sangat tidak baik ke Pak Sudrajat guys. Coba kalian lihat sendiri deh videonya. Jadi kalau menurut aku, kalau misalnya kita belum tahu nih info-info tersebut valid atau enggak, alangkah baiknya kita tuh kayak diinvestigasi dulu nggak sih, jadi nggak main hakim sendiri. Nah kalau menurut kalian gimana atas case ini sih Bapak Sudrajat yang akhirnya difitnah tapi ternyata terbukti kalau misalnya barang dagangannya itu fine-fine aja gitu ya kan? Coba kalian komen di bawah. Iya. Intinya kan belum terbukti ya. Kenapa nggak harus Kenapa nggak nunggu dulu aja hasil uji lab ya, barulah bikin video kayak bikin apa gitu ya, bikin yang nih viralin. Ini ada berita yang cukup membagongkan nih, yang dimana nih ada bapak penjual es kue jadul itu dituding dua aparat menggunakan bahan spon. Nah tapi nih setelah dilakukan pemeriksaan ternyata bahan tersebut itu aman dan layak konsumsi, yang pastinya nih bukan dari bahan spon bedak. Coba nih, kalau udah seperti ini kejadiannya bagaimana? Udah sama bapaknya dikriminalisasi, ya kan? Nama baiknya sudah tercemar, diviralkan juga lagi. Sekedar saran nih Pak, kalau misalkan nanti mendapatkan aduan dari masyarakat yang serupa kayak gini nih, alangkah baiknya dibawa dulu untuk diperiksa, supaya nantinya itu tidak ada pihak yang dirugikan. Ya betul. Ya seperti Mas Dewi bilang tadi ya, kenapa nggak nunggu uji lab dulu Pak? Kok langsung aja main hakim sendiri gitu ya, seolah-olah dia itu udah pasti bener gitu ya. Lanjut ya. Ya, hampir jatuh. Ada seorang kakek-kakek tua penjual es gabus dimarahin sama dua oknum anggota sampai gemeteran, difitnah dagangannya tidak layak konsumsi. Dibilang es gabusnya itu pakai spons disirup-sirupin. Gak percaya? Lihat nih. Ini kita dapat penjual es kue. Nah sekarang harap hati-hati bagi orang tua ya Pak ya. Nah ini bisa kita lihat. Nah ini banyak spon. Kalau dibakar dia meleleh. Nah spon. Ya ini spon. Makan nih. Harap hati-hati. Makan, habisin, jangan betulan.
Yang motor biar kamu ya, jangan anak Yang kecil motor ya. biar Akhirnya si kakek yang kasihan ringki dan gemeteran itu bawa ditahan, dagangannya habis itu dites, dan ternyata apa? Dari hasil tesnya dagangannya aman untuk dikonsumsi, tidak ada yang salah. Mampus, so tau sih lu, mamam tuh. Setelah terbukti salah, habis itu mereka muncul gini doang. SQ yang mana diduga terbuat dari spon busa ya. Maka dengan itu kami bagi Kapitmas dan Babinsa yang bertugas membuat video tentang penjual spon di wilayah Kemayoran, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya pada seluruh masyarakat. Udah, gitu doang Pak. Setelah Bapak bikin takut, Bapak ngefitnah, Bapak merendahkan si Bapak tua penjual es gabus itu. Terus salah udah, gitu doang. Itu pas preskon yang melakukannya mukanya masih tengil banget, kayak gak ada salah-salahnya. Jujur saya gak terima Pak. Nih lihat, ini sponge. Nih dibakar harusnya gini. Situ ahli sponge. Itu siapa? SpongeBob. Awalnya udah sok galak, bacot, salah lagi. Jujur gue gak terima permintaan maafnya cuma kayak gitu. Minimal tuh 2 oknum suruh makan sponge, kanebo, sabun cuci mobil, sama selang cucian mobil robotik, plus vakum, plus poles, plus nano coating, 7.500.000 aja. Buruan, Senin harga naik. Biar dia lain kali tahu bedanya es gabus sama sponge kayak gimana. Ada. Terkenal gak kerja, lagi gak kerja, salah. Ikut program itu aja lo sama Vincent, salah sambung. Jadi apa gue bang di salah sambung? Jadi yang ngerjain. Kalau udah salah nggak malu, karena ini sebuah prank. Wow. Heran gue. Prinsip hukum itu kan asas praduga tak bersalah. Ini lu datang-datang laganya kayak jagoan tanpa bukti yang jelas, langsung bilang dagangannya tidak layak. Lu punya kapasitas apa? Situ ahli es gabus? Hah? Apa ahli nuduh? Lihat ini sponge. Situ tiap hari ngemilin sponge, ngemilin beauty blender, ngemilin lipstick, bedak. Situ anggota apa makeup artis sih? Lagian yang gue heran, ini 2 anggota ngapa semangat banget sih ngurusin kue gabus? Hah? No, tetangga gue motornya hilang. Pas ke kantor polisi nangis-nangis, polisinya malah ngobrol-ngobrol. Oh, urusin no. Ngapain lu ngurusin es gabus? Harusnya diurusin, gak diurusin. Yang harusnya gak diurusin, malah lu urusin. Udah makin gila dunia. Iya, kalau dibanding-bandingin kayak gitu ya. Kalau giliran ada laporan motor hilang aja malah ditinggal ngobrol ya. Tapi giliran ngurusin pedagang kue ini ya, es kue ya namanya. Kalau di tempatnya Mas Deu namanya es lapis itu ya. Nah, itu ya. Ya apalah itu kalian nyebutnya apa ya, es kue, es lapis ya, es sepon silakan ya. Giliran nangani pedagang es sepon malah semangat banget polisinya. Aduh, pas dilaporin motor hilang ngobrol sendiri, Pak. Viralkan seorang kakek pedagang kecil, tangannya gemetar, dagangannya sederhana, tapi hari itu Habisin, ya betul. Yang motor biar kamu ya, jangan anak-anak kecil ya, kasihan tuh. martabatnya dipertontonkan. Ia dituduh menjual es berbahan spons, lalu disuruh makannya sendiri. Tanpa uji laboratorium, tanpa kepastian, hanya prasangka yang direkam, lalu diviralkan oleh oknum yang berseragam. Dalam video itu tampak anggota Polri dan TNI. Apakah mereka bertindak atas nama negara? Atau itu hanya ulah oknum yang lupa bahwa seragam adalah tanggung jawab melindungi, bukan kuasa. Faktanya jelas, polisi mengonfirmasi bahwa klaim dua orang itu hoax. Es kue jadul itu aman dikonsumsi. Tak ada busa, tak ada racun, yang ada hanya luka dan rasa malu yang terlanjur disebar. Pertanyaannya bukan lagi soal es, tapi soal empati. Soal cara kita memperlakukan yang lemah di tengah hiruk-pikuk viral. Hukum tak boleh kalah oleh kamera. Keadilan tak boleh dikalahkan oleh asumsi. Jika salah, luruskan. Jika viral, klarifikasi. Dan jika berhadapan dengan rakyat kecil, ingat, mereka bukan tontonan, mereka manusia. Kita tunggu klarifikasi. Tidak cukup ganti rugi, pertanggungjawaban kalian. Bantu share teman-teman. Iya, nanti ada klarifikasinya. Bikin es gabus jadul. Ini mah gabus beneran. Nih Pak, saya kasih tahu kenapa teksturnya bisa jadi kayak spons. Mungkin Bapak nggak tahu barang ini apa ya. Sekarang saya ajarin nih cara buatnya, jangan asal fitnah aja. Pertama siapin pancinya dulu. Susu denko bubuk, warna merah kuning, santan, gula, jangan lupa air. Nah ini yang paling penting nih, jangan sampai kelewat nih. Ini yang paling penting pokoknya, masukin semuanya, bahan-bahannya, adukin semuanya, pokoknya dijadiin satu aja. Nah nanti kalau udah semua, tinggal diaduk-aduk, tambahin air, masukin pewarna sampai warnanya oke, taruh kompor, masak sampai ngegolak. Kalau udah ngegolak dia udah kental kayak gini nih. Nah kalau udah kental udah tinggal masukin ke dalam cetakan, terus taruh di freezer, tinggal tunggu sampai nanti dia jadi. Nah kalau udah tinggal keluarin dari freezer, cuma ini kayak gue kurang beku karena butuh waktu sampai 5 jam, cuma udah enak banget, mantap. Ya. Bikin es gabus jadul. Itu ya. Dibuktikan ya sama abangnya ya bahwa itu bukan spon ya. Kalau pakai spon malah lebih mahal, Pak ya.
Udah pada tahu belum yang lagi viral sekarang di Jakarta, tepatnya di Kemayoran? Ada pedagang es gabus yang difitnah katanya menjual es gabus yang terbuat dari spons. Dan udah diuji lab, ternyata itu es gabus tidak terbuat dari spons dan emang layak untuk dimakan, untuk dikonsumsi. Nah, kalau udah seperti ini, Anda yang memfitnahnya harus bertanggung jawab. Ingat loh, bukan hanya bertanggung jawab mengganti esnya saja, tapi Anda pun harus bertanggung jawab secara moral ya, secara moral. Karena Bapak itu sudah Anda fitnah. Ingat, fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Ingat, lebih kejam daripada membunuh. Sakali deui, lebih kejam daripada membunuh. Ingat Tasyahnya. Lagian ya, yang namanya es gabus atau es lapis, emang seperti itu bentuk dan teksturnya. Emang Anda pas kecil tidak pernah makan es gabus yang emang tekstur dan bentuknya seperti spons itu? Gimana sih main tuduh, main fitnah aja orang lain? Dan ada satu bagian yang bikin miris, yang memilukan, yang membuat sedih ketika melihatnya adalah bagian ketika ada bapak-bapak yang menggunakan baju loreng, kemudian mengambil es gabusnya dan memeras es gabus itu ya, diperut sama dia. Setelah itu baru diberikan kepada amang-amang pedagang es gabus itu untuk dimakan. Itu menurut saya sungguh keterlaluan. Iya. Oke, lanjut ya. Nah, ini klarifikasinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya kita gedein aja ya. Bapak Ketmas Kurang Korban Jakarta Pusat. Dengan ini saya bersama Pak Babinsa Kurang Ajar dan Pak Yadi, dan juga kami di sini bersama pelapor, yaitu Bapak Ketua RW 05 Kurang Panjang, didampingi oleh Pak Ketua RT 10 RW 05, dan juga saya selaku anggota Polri didampingi oleh Bapak Kapolsek Johor Bahru dan juga Pak Heri yang selaku Bapak Bisa Kurang Panjang didampingi oleh Pak Dan Ramil Kemayoran Jakarta Pusat. Kami di sini ingin mengklarifikasi terkait video yang sempat viral beredar di kalangan masyarakat, yaitu perihal es kue yang mana diduga terbuat dari spons busa, ya. Maka dengan itu kami Babin Ketmas dan Babinsa yang bertugas membuat video tentang menjual es spons di wilayah Kemayoran, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas kegaduhan yang timbul akibat video yang sempat beredar luas di media sosial. Pertama, kami ingin menjelaskan bahwa tindakan awal kami merupakan bentuk respon cepat terhadap laporan masyarakat yang khawatir adanya dugaan makanan berbahaya beredar di lingkungan mereka. Sebagai petugas, tidak pernah kami berkewajiban hadir dan merespon setiap laporan demi menjaga keselamatan warga. Yang kedua, niat kami semata-mata untuk mengedukasi agar tidak ada konsumen yang merugikan dan memastikan masyarakat merasa aman dalam membeli makanan di lingkungannya. Dalam situasi tersebut, kami hanya berusaha menjalankan tugas dengan cepat untuk mencegah potensi bahaya di kalangan masyarakat. Namun demikian, kami menyadari bahwa kami telah menyimpulkan terlalu cepat tanpa menunggu hasil pemeriksaan ilmiah dari pihak berwenang seperti Dinas Kesehatan, kedokteran, polisi maupun laboratorium forensik Polri. Seharusnya proses verifikasi dan verifikasi sebelumnya memberikan informasi kepada masyarakat. Itu tahu. Atas kekeliruan tersebut, kami memohon maaf yang sedalam-dalamnya, khususnya kepada Bapak Sudrajat, pedagang es kue yang terdampak langsung pada kejadian tersebut. Tidak ada maksud untuk merugikan nama, tidak ada merugikan atau mencemarkan nama baik beliau. Kami turut merasakan bagaimana situasi ini dapat mempengaruhi usaha dan kehidupan beliau sebagai pedagang kecil yang mencari nafkah untuk keluarga. Kami juga mohon maaf pada warga masyarakat seluruhnya apabila video tersebut menimbulkan keresahan di dalam masyarakat, kesalahpahaman ataupun sentimen negatif terhadap institusi kami. Ke depan kami berkomitmen untuk lebih berhati-hati, selalu mengedepankan prosedur yang tepat
serta memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat telah melalui pemeriksaan dan verifikasi ilmiah. Kami memperlihat memberikan pelayanan yang baik, profesional, dan humanis bagi seluruh warga masyarakat. Demikian video klarifikasi permohonan maaf dari kami. Sekali lagi dari saya selaku Eki Komayadi, Bapak Dimas, dan juga Pak Heri Babinsa kurang tantangan hewan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, itu ya klarifikasi dari kedua pelaku. Saya Mas DU menamainya pelaku ya. Tapi yang ngomong salah satu ini ya. Itu sebelahnya Bapak baju loreng, Pak tentara yang sebelahnya itu, sama yang ngomong tuh yang Pak polisi tadi yang menginterogasi tadi ya di awal ya. Dan ini menurut netizen tadi ya, pada saat membawakan klarifikasi itu ya nampak kurang begitu ada empatinya gitu sama Pak Ajat tadi ya, Pak Sudrajat tadi ya. Ya kesannya kayak ya masih arogannya itu masih ada gitu ya. Ini coba ya kita lihat komentar netizen ya. Tidak semua anjing berbentuk hewan. Setan aja istighfar lihat kelakuan lu. Ada aja nih netizen ya. Menuduh orang lain tanpa bukti di media sosial dapat dijerat undang-undang ITE. Ya harus ini ya. Haruslah. Masa mentang-mentang anggota nggak bisa nih. Ya. Ayo bisa yuk Pak Ajat. Nanti kalau kan diundang Kang Deddy nggak tahu ya apakah mau memperkarakan. Kalau memperkarakan kan disiapin pasti sama Pak Deddy, ada tim hukum Jabar Istimewa ya. Tapi tergantung mau apa enggak Pak Ajatnya gitu ya. Bagaimana dengan pedagangnya bro ya kan. Ini fotonya nih ya. Aduh. Badut nih. Ini menarik sekali nih foto ini ya. Badut sama Pak Ajat ya. Ini banyak kirim foto. Ini apaan sih? Ya udahlah. Ini seperti itu ya. Jadi banyak yang menghujat ya kali ini. Netizen semua mendukung Pak Ajat ya pokoknya ya. Dan ini lihat nih pengakuan ditendang pakai satu bot. Ya Allah. Kaki saya begini itu. Disuruh berdiri satu kaki. Iya. Di apa tuh, di mana? Boleh lihat Pak lukanya Pak? Merah. Sama muka juga dikena ya Pak? Oh dipukul. Pakai cincin gede. Ya Allah. Pak, ini dia ada beli SQ polisi. Saya belum tahu dia polisi. Dia cobain katanya es nggak enak kayak es bedak. Oh, bejek-bejek. Dibejek-bejek langsung sama dia. Iya. Terus Bapak langsung gimana tuh Pak? Begini, Pak, ini bukan es kapas, es kue Pak, es asli. Dibejek-bejek. Sama anaknya dilempar muka saya. Dilempar ke muka Bapak? Iya. Ini cuma masing satu begini. Iya. Kondisi Bapak sakit sekarang di pundak sebelah kanan. Iya. Akibat apa Pak? Gara-gara saya disabet pakai selang. Disabet pakai selang. Kata dia jangan pegang begini nih begini. Jangan pegang begini lagi. Kaki saya begini. Bapak disuruh jinjit. Iya, sampai 2 begini. Ganti-gantian. Iya. Bangun. Terus habis itu diapain lagi? Yang sini? Tonjok, disabet. Di sini disabet. Pakai apa Pak? Pakai itu selang. Sama sepatu ditendang. Sama siapa disabetnya? Tentara. Sama tentara. Saya mau minum pakai air comberan. Disuruh minum pakai air comberan. Astagfirullahaladzim. Disabet pakai selang, ya kan? Pundaknya itu. Terus kakinya disuruh angkat salah satu kakinya, terus-terusan gantian kaki kanan kaki kiri. Lalu sempat ditonjok juga katanya. Ya, apalagi tadi ya. Sebelum diinterogasi itu sempat dilempar itu esnya sama anaknya. Ini maksudnya anaknya itu apakah polisi itu bawa anak atau gimana kan nggak tahu ya Mas Dewa. Ini karena kita masih akan dalami terus ya kasus ini ya. Mungkin di video berikutnya kita masih akan bahas lagi ya. Kita kejar terus ya. Harus bertanggung jawab tuh Bapak polisi sama Bapak tentara tuh ya. Kurang ajar banget guys ya.
Ini Mas Dewo sebagai orang Jawa Timur melihatnya, kalau kata orang Jawa Timur kudu-kudu misuh ya, kayak pengen mengumpat ya. Kalau kata orang Jawa Timur cuhancuk gitu ya, polisi sama tentaranya itu ya, kurang ajar banget ya. Kok bisa-bisanya kayak gini ya. Coba ini ada lagi nih video. Tonjok, dibanting juga tuh, kakinya dibikin gantung. Punten, sebelumnya kisah Bapak itu yang ramai gitu, yang viral ya. Itu kejadiannya kapan sih Pak? Hari Sabtu. Sabtu ini. Sabtu kemarin. Sabtu kemarin. Iya. Itu awal mula kejadiannya gimana Pak? Dia beli es kue, tahu saya belum tahu dia di polisi. Oh siap. Terus saya dagang, polisinya dibujuk-bujuk, dipanggil, suruh panggil sini saya. Panggil. Ini bukan es, ini es palsu, es bedak katanya dia. Itu apa diapain? Ditonjok, dibanting, kakinya dibikin gantung. Itu yang nonjok polisinya? Yang iya polisi sama abri. Oh gitu. Abrinya pakai tinggi gini. Oh, itu kejadiannya di mana gitu? Kemayoran. Kemayoran. Oh Iya. Bapak jualan di Kemayoran. Kemayoran setiap hari. Setiap hari. Dan dipukulin juga di Kemayoran. Kemayoran. Pak, yang betul Pak. Itu Bapak dapat beli esnya itu di mana sih Pak? Dekat Depok. Dia bukan beli, ngambil. Oh ngambil. Oh. Iya. Jadi Bapak ngambil di Depok. Ya pusatnya ada. Dari rumah Bapak Jam 4. jam 4 subuh Iya. Depok. Iya. Nah dari Depok Bapak ke Kemayoran. Naik Naik kereta. Naik kereta. Turun Manggarai. Iya, nyambung lagi. Oh, Pak, Bapak udah berjualan berapa lama sih Pak? 30 tahun. 30 tahun. Jualan es kue. Iya. Pak, dari kerja Bapak nih dari subuh sampai malam Pak. Berapa sih Pak penghasilan selama satu? Ya belum tentu. Suka 30.000, 50.000. Buat makan habis. Kan itu Bapak itu bisa kasih pembelaan. Bapak nggak ngebela diri Pak? Takut saya bilang takut banyak temennya. Ya, takut ya. Banyak temen yang tahu bawa senjata, di mana dia mati kutu. Astagfirullahaladzim ya. Itu tadi ya, ditonjok, dipukul selang, kakinya suruh, pokoknya kalau kata orang Jawa Timur jancuk lah pokoknya ya. Itu 2 orang tadi ya. Lanjut ya. Ini berita. Hah? Manis kayak orangnya aja. Ya. Saya senyum dulu. Ya, ini di video ini Pak Ajat menginfokan bahwa akan dijemput timnya KDM ya, kita dengerin ya. Manis kayak orangnya. Tapi ada setan yang ganggu. Oh, setan. Setan apa itu? Itu polisi yang setan yang dibijak-bijak. Emosi dia. Jangan oh, ada setannya weh. Ada setannya lagi ngeganggu setannya. Lagi ngeganggu setannya kan? Ada kan? Ada. Malah ini sekarang mau ke Bandung nih loh. Mau ketemu sama Deddy Mulyadi. Pak Deddy Mulyadi. Nah, Ini sekarang ini nunggu mobil. mau ke Bandung ya. Pak Ajat seneng nggak Pak? Senang sama Deddy Mulyadi. Wah, ini mau ke sana seneng? Iya. Alhamdulillah ya. Kalau seneng ya harus senyum dong. Ya ya. Mau ke Bandung ini sekarang lagi nunggu mau ke Bandung ini. Pakai foto kabar ya. Ini mau ke Bandung sekarang nemuin Pak Deddy Mulyadi. Nanti kalau Pak Deddy Mulyadi apa yang perlu mau disampaikan? Apa kira-kira? Saya mau minta itu aja. Apa? Minta apa? Usaha yang ini apa ya, lancar. Usaha lancar. Amin. Kakak saya rakyat saya. Amin. Ya. Menderita mulu Oh ya, yang penting biar ada inilah Pak ya, ada istilahnya buat kedepannya ada lebih bermanfaat ya. Benar-benar itu Pak, lebih utama Pak buat anak, lebih utama kan. Ya, sorry ya Mas Dewi potong ya. Luar biasa ya Mas Dewi, mendukung banget KDM ngundangnya orang yang seperti ini ya. Daripada kemarin-kemarin tuh ya Mas Dewi jengkel banget ya. Orang yang menghina KDM, jelek-jelekin malah diundang sama KDM ya. Udah ngatain tai apa kayak gitu ya. Nah orang-orang kayak gini ya cocok ya, ini langsung dijemput ya sama timnya KDM ya. Dan beliau tadi bahkan dengan kepolosannya bilang minta apa kalau sama KDM, ya nggak minta apa-apa, cuman paling ya semoga usaha lancar gitu aja, yang ada kaitannya dengan usahanya aja ya, dagang apa es itu tadi ya.
kue es ya, atau es lapis kalau menurut Mas Dewi ya. Sebenarnya 30 tahun megang duit sih ya. Menderita mulu. Ya jangan, udah nggak menderita udah sekarang mah. Boro-boro pas saya masih sepi. 30 tahun. Pas saya sepi bangkrut. Apanya? Pas saya bangkrut nggak ada belanja. Pasar apa? Ada lebih kaya. Oh, dulu jualan di situ. Iya, jualan anak di Bang Ikan sepi apa tuh sepi. Dulu jualan di situ. Anak. Oh, anak jualan ikan. Sepi aja sepi. Oh, jualan ikan di pasar. 8.000 2 Di pasar kita aja mana jualan? Sepi pada malu. Lagi maju. Oh, anaknya jualan ikan. Pada malu semua, sandalnya kasihan. Ya, ngomongnya aneh-aneh kemana-mana. Dari bapaknya ini. Kalau istri mah di rumah ya? Nggak jual. Anaknya yang jualan. Saya ngomong sama Deddy gue, di mana nih Pak? Saya begini mulu nih Pak. Jangan kita banget nyari duit. Menderita mulu. Iya, ini agak ramai bising karena memang di sekitarnya Pak Ajat nih mungkin ada orang yang lagi bangun rumah gitu ya, kayaknya ada suara itu ya, potong keramik ya. Coba kita lihat di kolom komentar ya, gimana pendapat dari netizen ya. Kalau bisa jangan mau damai, karena nama bapak penjual es kemarin udah viral dan jelek gara-gara 2 anggota kemarin. Kalau bisa minta ganti rugi yang sebanding biar nama baik bapak penjual es normal kembali ya. Udah ya. Kalau minta damai ya mintalah Pak yang banyak Pak ya. Bangkrutin sekalian ya 2 orang itu ya. Bapak semangat ya Min kalau dapat hasil konten. Waduh. Ini tadi yang apa namanya, yang wawancara itu ini ya, akunnya X Mas Babin ya, X Mas Babin, X Mas Dikin ya. Nah, itu katanya kalau dapat suruh bagi-bagi. Bapak semangat ya. Emang dia Pak Dikin yang viral soal es gabus ya, yang punya akun namanya Pak Dikin ya, akun TikTok ya. Wih mantap Pak KDM, wah, Pak open donasi ya ini ya, ya bisa ya yang kenal-kenal sama orangnya bisa open donasi sebenarnya ya ke Pak Dikin nih mungkin ya. Sehat lalu Bapak, semoga rezeki Bapak lancar, semoga setelah ini dagangannya jadi rame. Pak ingat Pak, Allah tidak tidur ya Allah, alhamdulillah ya Allah, semoga Bapak Ajat sehabis ini diangkat derajatnya gitu ya, amin, diangkat deras derajatnya, amin ya robbal alamin ya. Sehat-sehat ya Pak ya. Wah ini banyak sekali doa-doa buat Pak Ajat ya. Mas DU sendiri juga mendoakan semoga lancar perjalanan ke Bandung ya, ketemu KDM, mendapatkan hal-hal positif tentunya dari KDM ya. KDM sendiri semoga ini ya bisa apa ya, memberikan solusi untuk Pak Ajat barangkali. Ya barangkali ini jodoh guys ya, jodohnya Pak Ajat ketemu KDM melalui kasus ini kan gitu kan, nggak tahu kita ya rezekinya Pak Ajat. Kalau nggak ada dizolimi oleh 2 orang tadi mungkin nggak bisa ketemu KDM kan gitu kan ya. Jadi mudah-mudahan pertemuan nanti itu ya merupakan ya memang jalan dari Tuhan ya, jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat derajatnya Pak Ajat ya, atau Pak Sudrajat nih, derajatnya dinaikkan ya. Baik guys ya, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Video berikutnya mungkin kita masih, nanti kita tunggu update berikutnya pas pertemuan sama KDM. Terus kita masih penasaran cari tahu identitasnya 2 orang tadi ya, terus gimana, apakah diproses sama kepolisian sama TNI ya kan, secara kode etik kayak apa, secara pidana kayak atau apa, kita nanti perlu cari tahu lagi kan. Pasti penasaran semua, Mas juga penasaran ya. Jangan sampai habis klarifikasi udah gitu aja ya. Oke. Aktifkan notifikasi, caranya tekan tanda lonceng dan pilih aja semua supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.